Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Cinta Nur Afanin, Latifah Nur Aisyah, dan Syafa Malika. Kami akan mempresentasikan materi kami dengan tema glaukoma. Yang pertama, definisi glaukoma. Glaukoma adalah sekelompok kelainan yang ditandai dengan peningkatan TiO dan konsekuensinya, atrofi saraf optik dan penglihatan tepi kerugian lapangan. Glaukoma adalah penyebab paling umum kedua kehilangan penglihatan di Kanada. Selanjutnya ada etiologi dan patofisiologi glaukoma. Keseimbangan yang tepat antara laju produksi air disebut dengan aliran masuk dan laju reabsorpsi air disebut sebagai aliran keluar penting untuk menjaga TiO dalam batas normal. Tempat terjadinya aliran keluar adalah sudut tempat iris bertemu dengan kornea. Ketika laju aliran masuk lebih besar dari laju aliran keluar, TiO bisa naik di atas batas normal. Jika TiO tetap tinggi, kehilangan penglihatan mungkin permanen. Glaukoma sudut terbuka primer atau POAG adalah yang paling umum jenis glaukoma. Dalam POAG, aliran keluar aqueous humor adalah penurunan pada jalinan trabekuler. Saluran drainase menjadi tersumbat, dan kemudian terjadi kerusakan pada saraf optik. Glaukoma sudut tertutup primer disebabkan oleh berkurangnya keluarnya aqueous humor akibat penutupan sudut. Biasanya hal ini disebabkan oleh lensa yang menonjol ke depan akibat proses penuaan. Penutupan sudut juga dapat terjadi akibat pupil pelebaran pada pasien dengan sudut anatomi yang sempit. Akut serangan dapat dipicu oleh situasi di mana murid tetap tinggal dalam keadaan melebar sebagian cukup lama untuk menyebabkan akut dan kenaikan TiO yang signifikan. Manifestasi klinis POAG berkembang perlahan dan tanpa gejala nyeri atau tekanan. Pasien biasanya tidak menyadari hilangnya lapang pandang secara bertahap sampai penglihatan perifer telah sangat terganggu. Pada akhirnya, pasien dengan glaukoma yang tidak diobati memiliki penglihatan terowongan, di mana hanya bidang tengah kecil yang dapat dilihat dan seluruh penglihatan tepi tidak ada. Glaukoma sudut tertutup akut menimbulkan gejala yang pasti, termasuk rasa sakit yang tiba-tiba dan menyiksa di dalam atau di sekitar mata. Ini sering disertai mual dan muntah. Gejala visual termasuk penglihatan kabur, mata merah, dan melihat lingkaran cahaya berwarna sekitar lampu. Peningkatan TiO yang akut juga dapat menyebabkan kornea edema yang membuat kornea tampak buram. Studi diagnostik. TiO biasanya meningkat pada glaukoma. TiO normal adalah 10–21 mmHg. Dalam kasus tekanan tinggi, dokter mata biasanya mengulangi pengukuran dari waktu ke waktu untuk memverifikasi ketinggian. Di dalam glaukoma sudut terbuka, TiO biasanya antara 22 dan 32 mmHg. Pada glaukoma sudut tertutup akut, TiO bisa melebihi 50 mmHg. Pada glaukoma sudut terbuka, pemeriksaan mikroskop slit lamp menunjukkan keadaan normal sudut. Pada glaukoma sudut tertutup, pemeriksa dapat mencatat sudut bilik mata depan sangat sempit atau datar, edema kornea, pupil tetap dan melebar sedang, dan injeksi silia, hiperemia pembuluh darah siliaris menyebabkan kemerahan. Perawatan kolaborasi. Fokus utama terapi glaukoma adalah menjaga TiO tetap rendah cukup untuk mencegah kerusakan saraf optik. Terapi bervariasi tergantung pada jenis glaukoma. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama glaukoma sudut terbuka kronis. Pengobatan awal pada penyakit kronis glaukoma sudut terbuka adalah dengan obat-obatan. Yang pertama terapi obat. Penghambat beta adrenergik, agonis adrenergik, obat kolinergik atau miotik, inhibitor karbonat anhidrase. Yang kedua ada terapi bedah. Yang pertama trabekuloplasti laser argon atau ALT.
Yang kedua, trabekulektomi dengan atau tanpa menyaring implan. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya, untuk perawatan kolaborasi yang kedua ada glukoma sudut tertutup akut, yaitu glukoma sudut tertutup akut adalah keadaan darurat mata yang memerlukan intervensi segera. Miotik dan obat hiperosmotik oral atau intravena biasanya digunakan berhasil menurunkan TiO dengan segera. Iridotomi perifer laser atau iridektomi bedah diperlukan untuk pengobatan jangka panjang dan pencegahan episode berikutnya. Penutupan sudut akut glukoma. Yang pertama ada obat kolinergik topikal, yang kedua ada obat hiperosmotik, yang ketiga ada iridotomi perifer dengan laser, dan yang keempat ada bedah iridektomi. Selanjutnya ada asuhan keperawatan pada glukoma. Untuk kasus perawatan yang pertama ada analisa data. Untuk analisa data, DS-nya, pasien mengeluhkan penglihatan kabur pada mata kanan. DO-nya FOD 1/300 atau lambaian tangan FOS 6/6 dengan kacamata. Pemeriksaan menunjukkan kornea dengan kreatik persipat dan kamera okuli anterior keruh. Problemnya gangguan persepsi sensori D0085, etiologinya gangguan penglihatan. Diagnosa yang kedua ada DS, pasien mengatakan matanya terasa nyeri sebelum terapi nyeri. Terus ada berkurang setelah diberi obat dari puskesmas. DO-nya ada pasien tidak menunjukkan pasien tidak menunjukkan tanda nyeri saat ini, namun sebelumnya mengalami nyeri mata kanan, diagnosa glukoma sekunder. Diagnosanya nyeri akut dengan pencedera etiologi. Diagnosa keperawatan yang ketiga ada DS, pasien merasa khawatir karena penglihatan yang semakin kabur, semakin nyeri, dan meskipun nyeri telah berkurang. Dengan diagnosa ansietas, etiologinya ancaman terhadap konsep diri. Diagnosa keperawatannya yang pertama tadi ada gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan, dibuktikan dengan penglihatan kabur pada mata kanan. Yang kedua ada nyeri akut berhubungan dengan agen penyedera fisiologis, dibuktikan dengan nyeri mata kanan. Yang ketiga ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri dan dibuktikan dengan kecemasan terhadap kondisi kesehatan. Selanjutnya ada intervensi yang pertama yaitu SDKI-nya, gangguan persepsi sensori. SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan persepsi sensori membaik. Dengan kriteria hasil, yang pertama, persepsi sensori membaik, yang kedua, penglihatan membaik pada mata kanan. Yang ketiga, SIK-nya minimalisi rangsangan. Diagnosa yang kedua ada nyeri akut dengan SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil 1. Keluhan nyeri menurun. Lanjut, Mbak.
Dengan psikinya manajemen nyeri. Diagnosa yang ketiga ada ansietas dengan SLKI-nya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil kekhawatiran akibat kondisi yang dihadapi menurun. Dengan SLKI, reduksi ansietas. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama, diagnosanya gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan, ditandai dengan penglihatan kabur pada mata kanan. Implementasinya, yang pertama ada periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan, misalnya nyeri dan kelelahan. Batasi stimulus lingkungan, misalnya cahaya, suara, dan aktivitas. Ajarkan cara meminimalisasi stimulus, misalnya mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, dan membatasi kunjungan. Yang diagnosa kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan nyeri mata kanan. Implementasinya, identifikasi lokasi karakteristik nyeri, identifikasi skala nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat. Yang diagnosa yang terakhir ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, ditandai dengan kecemasan terhadap kondisi kesehatan. Implementasinya, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, dan stresor. Monitor tanda-tanda ansietas. Yang terakhir ada evaluasi. Diagnosa yang pertama, gangguan persepsi sensori ditandai berhubungan dengan gangguan penglihatan, ditandai dengan penglihatan kabur pada mata kanan. S-nya, pasien mengeluhkan penglihatan kabur pada mata kanan. O-nya, VOD 1/300, lambaian tangan, VOS 6/6 dengan kacamata. Pemeriksaan menunjukkan kornea dengan kreatik precipitate dan kamera okuli anterior keruh. A-nya, gangguan persepsi sensori belum teratasi, intervensi dilanjutkan. P-nya, mendiskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, misalnya bising atau terlalu terang. Membatasi stimulus lingkungan, misalnya cahaya, suara, dan aktivitas. Mengajarkan cara meminimalisasi stimulus, misalnya mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, dan membatasi kunjungan. Diagnosa yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis, ditandai dengan nyeri mata kanan. S-nya, pasien mengatakan matanya terasa nyeri sebelumnya, tapi nyeri berkurang setelah diberi obat dari puskesmas. O-nya, pasien tidak menunjukkan tanda nyeri saat ini, namun sebelumnya mengalami nyeri mata kanan dengan didiagnosis glaukoma sekunder. A-nya, nyeri teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Dengan mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan rasa nyeri, mengontrol lingkungan yang mempererat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Memfasilitasi istirahat dan tidur. Diagnosa yang terakhir, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, ditandai dengan kecemasan terhadap kondisi kesehatan. S-nya, pasien merasa khawatir karena penglihatan yang semakin kabur meskipun nyeri telah berkurang. A-nya, ansietas belum teratasi, P-nya, intervensi dilanjutkan dengan mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, dan stresor. Memonitor tanda-tanda ansietas, memahami situasi yang membuat ansietas. Yang terakhir, menganjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.